Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya Ahmad Saifullah, dosen IAI Khazinatul Ulum Blora. Kita akan membahas tentang fadilah puasa Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tahu bahwa puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kaum muslim muslimat yang mukallaf, yakni yang akil dan balik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian semua, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, dari firman Allah tersebut kita ketahui bahwa Allah telah memberikan khitab kepada kaum muslimin muslimat agar menjalankan ibadah puasa. Manfaatnya tidak lain adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa ini tidak hanya diwajibkan pada kita saja, tapi Allah juga pernah mewajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelum umat Islam, seperti halnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Pemirsa rahimakumullah, berbicara mengenai puasa, kita tahu bahwa puasa berasal dari bahasa Arab, yakni saumun, yang artinya menahan. Menurut istilah, puasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan hal-hal yang membatalkan puasa ini tidak hanya menahan dahaga, menahan lapar saja, makan dan minum saja, akan tetapi juga menahan dari kita dari godaan hawa nafsu. Maka dari itu puasa ini memang latihan bagi diri kita agar menjadi pribadi yang lebih disiplin dalam mengatur waktu, agar kita bisa menahan hawa nafsu, menjadikan diri kita menjadi jiwa yang bersih dan suci. Pemirsa rahimakumullah, berbicara mengenai fadilah puasa, ada banyak sekali keterangan dalam kitab-kitab salah maupun dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas 10 dari keutamaan puasa tersebut. Yang pertama yakni orang berpuasa akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya barang siapa berpuasa bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhtisab, maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pahala atau fadilah yang pertama yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, yakni dihapusnya dosa-dosa dari Ramadan sekarang hingga Ramadan yang akan datang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna idza satanabal kabair." Yang artinya sholat 5 waktu, sholat Jumat yang satu sampai Jumat berikutnya, bulan Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, merupakan waktu yang akan diampuni dosa-dosa di antara waktu tersebut ketika orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Fadilah yang ketiga yakni pahala orang puasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asra amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin." Seluruh amal ibadah
Bani Adam akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat. Kalau kita bersedekah akan dilipat gandakan sampai pahalanya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Maka dari itu sungguh indah puasa ini. Selain kita pahalanya banyak, kita bisa istilahnya melatih diri kita agar menjadi jiwa yang bersih, dan itu yang akan menjadi diri kita, menghadirkan diri kita menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun hikmah puasa yang keempat, yakni doa orang yang berpuasa itu mustajab. Sebagaimana sabda Rasulullah, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-ilmamul adilu, imam yang adil. Yang kedua as-shaimu hatta yuftiru, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang ketiga wa da'watul mazlumi, doanya orang yang terzalimi. Dari hadis tersebut kita pahami memang orang yang berpuasa diberikan keistimewaan, yakni doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita dalam ibadah puasa ini kita perbanyak doa, perbanyak tawakal. Segala urusan kita, urusan yang baik, bahkan urusan keperluan kita, yang cita-cita kita ini, kita iringi ikhtiar kita dengan doa. Semoga apa yang kita inginkan dikabulkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kelima, yakni bagi orang berpuasa akan diberikan khusus oleh Allah, yaitu pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Sebuah hadis memberikan keterangan inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Di dalam surga terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk pintu Rayyan tersebut khusus bagi orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada selain orang yang berpuasa masuk ke dalam pintu tersebut. Katakan dengan hadis selanjutnya, orang berpuasa akan besok diseru, mana aina shaimun, mana orang yang berpuasa. Setelah mereka berdiri, bayakumuna, mereka berdiri, maka la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk ke pintu tersebut selain orang yang berpuasa. Setelah mereka masuk semuanya, fa idza dakhalu, setelah sudah masuk semua, ughliqa, maka pintu tersebut akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu tersebut. Pemirsa rahimakumullah, adapun fadilah yang keenam, yakni bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi menurut Allah daripada bau minyak misik. Kita tahu bahwa orang yang berpuasa, yang menahan lapar dan dahaga, yang tidak makan dan minum selama berjam-jam, pasti akan menimbulkan bau yang tak sedap. Maka dari itu menurut manusia memang bau tersebut tak sedap, tapi menurut Allah bau tersebut lebih wangi daripada bau minyak misik. Wala khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Yang artinya bahwa sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah lebih wangi daripada minyak misik. Fadilah yang ketujuh, yakni puasa menjadi benteng dari api neraka. As-shaumu junnatun. Puasa adalah benteng dari hawa nafsu, benteng dari api neraka. Sebagaimana fadilah puasa yang ke-8, yakni menjaga dari hawa nafsu. Kalau ada orang yang macam-macam dengan kita katakan inni shaimun, saya sedang berpuasa, mohon dimaklumi. Nah, maka dari itu tidak hanya benteng bagi api neraka saja diri kita ini dibentengi oleh Allah dan hawa nafsu kita terjaga, kita juga akan dilindungi oleh Allah dari goda-godaan, dari kejahatan yang akan datang kepada diri kita. Amin Allahumma amin. Bagaimana kita bahagia saja menyambut bulan Ramadan, itu akan dihindarkan tubuh kita dari api neraka. Man fariha biduhi Ramadan haramallahu jasadahu ala nirad. Kalau kita barang siapa yang bahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka jasad kita akan diharamkan Allah dari api neraka. Pemirsa rahimakumullah, adapun fadilah puasa yang ke-9, yakni Allah akan membalas pahala puasa tersebut tidak terhingga. Bagaimana sabda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihah. Ila angkol qallallahu azza wajal illa shauma. Seluruh amal ibnu Adam akan dilipat gandakan seperti tadi yang kita bahas 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi Allah di sini illa shauma, kecuali puasa. Karena apa? Karena puasa tersebut itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, karena puasa itu hanya oleh Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ana ajzi bihi, dan oleh Allah yang akan sendiri membalas pahala puasa tersebut yang tidak diketahui oleh orang manusia pahala, berapa besar pahala bagi orang puasa tersebut. Yang penting pasti lebih besar daripada 700 kali lipat yang daripada amal-amal biasa itu. Karena apa? Manusia telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya di siang hari, maka Allah dengan membalas pahala-pahala orang yang berpuasa itu dengan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, adapun yang ke-10 dari fadilah puasa, yakni puasa akan memberikan syafaat besok di yaumil qiyamah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat besok di yaumil qiyamah. Maka dari itu, apabila kita telah melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh kewaspadaan, menjaga diri kita, membatangi diri kita dari godaan hawa nafsu, insya Allah dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dan dosa yang tidak sengaja besok akan kita lakukan, ya semoga kita tidak bisa terhindar dari dosa tersebut. Tapi kalau kita tidak sengaja melakukannya, insya Allah dijamin dengan fadilah puasa berdasarkan hadis-hadis yang sahih tersebut, kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi pribadi jiwa yang bersih dan suci sebagaimana yang telah diharapkan oleh Allah taala. Kita akan menjadi pribadi yang bertakwa, yakni yang bisa menjalankan perintah Allah dan bisa menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin. Pemirsa rahimakumullah, untuk menutupi perjumpaan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kepada pemirsa semuanya, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala dan berharap meluruskan niat tentang puasa kita ini, yaitu puasa hanya untuk semata, hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa hanya karena Allah taala saja, dan kita memiliki niat yaitu agar kita menjadi pribadi yang bertakwa dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah taala, dan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini mulai dari sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita dan sebagainya diterima oleh Allah taala. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari kami. Wal afu minkum wa ul bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.